Shalom saudara terkasih, saudara seiman, sahabat pengharapan Kristen. Di video kali ini, kita akan membahas mengapa doa kita belum dijawab Tuhan. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tertulis dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-7. Jawaban doa sering sekali menjadi suatu misteri bagi kebanyakan orang Kristen. Kadang-kadang, seseorang langsung menerima jawaban atas doa yang baru saja dipanjatkan. Tetapi, terkadang ia harus bersabar menunggu jawaban doa hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun dinaikkannya. Ada orang yang menjadi lemah pengharapannya ketika ia tidak segera menerima jawaban doanya. Tetapi, banyak juga orang tetap tekun berdoa. Berikut ini adalah beberapa penyebab mengapa doa kita belum terjawab. Pertama, tidak mau mengampuni atau memaafkan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Tertulis dalam Markus 11 ayat 25. Salah satu syarat agar doa kita dijawab Tuhan adalah mengampuni sesama kita. Kalau kita menyimpan dendam atau kepahitan di dalam hati, maka hal itu akan menjadi baja penghalang antara kita dengan Tuhan. Selidiki hati yang terdalam. Adakah kita memelihara akar pahit terhadap seseorang? Lepaskanlah pengampunan baginya. 2. Tidak percaya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tertulis dalam Yakobus 1 ayat 6-7. Banyak orang yang asal berdoa, artinya mereka memohon sesuatu, tetapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan mau mengabulkan permohonan itu. Yakobus menegaskan bahwa tanpa iman kita tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Tertulis dalam Yakobus 1 ayat 6-7. 3. Tidak bijaksana dan tidak menghormati istri. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah dengan bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Rasul Petrus menegaskan bahwa tindakan yang tidak bijaksana dan tidak menghormati istri merupakan penghalang doa. 4. Motivasi yang salah. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena
kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tertulis dalam Yakobus 4 ayat 3. Allah juga tidak akan menjawab doa yang dinaikkan dengan motivasi yang salah. Hal ini bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Kudus dan bisa menjerumuskan orang yang bersangkutan dalam hal-hal yang tidak benar. Contoh motivasi yang salah yaitu minta kekayaan untuk memuaskan hawa nafsu, ingin agar Tuhan menghukum orang yang dibencinya, dan lain-lain. Tuhan mendengar doa yang diselaraskan dengan kehendak-Nya. 5. Dosa yang tidak diakui. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1-2. Kesalahanmu yang menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Yeremia 5 ayat 25. Dosa yang tidak diakui menjadi penghalang bagi terkabulnya doa, karena dosa merupakan penghalang hubungan antara manusia dan Tuhan. Jenis-jenis dosa yang menghalangi doa kita adalah kemarahan, perselisihan, menutup telinga terhadap jeritan orang lemah, beribadah kepada ilah lain, menolak panggilan Tuhan, penumpahan darah, tidak mengindahkan firman Tuhan, kesombongan, selalu merasa diri benar, memusuhi, atau berbuat jahat terhadap orang yang benar. Ketika kita lama tidak menerima jawaban doa, jangan putus asa. Berdiam dirilah sejenak, koreksi diri, dan renungkan mengapa doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Akuilah dosa-dosa kita, berlakulah dengan benar, dan selaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Maka Dia pasti menjawab doa kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.